A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya. Bu. Ya. Pak. Ya. Gimana kabarnya, baik Pak? Alhamdulillah. Ibu baik? Masya Allah, tentunya harapan saya juga pemirsa iNews dimanapun semuanya bisa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Hari ini kita bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua, Cahaya Hati Indonesia. Nah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini seperti biasa kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian, Bu. Temanya seru deh, Bu. Temanya seru deh. Ya, Ibu, Bu. Kok saya dipelototin, Bu? Untuk membahas tema kita hari ini seperti biasa hadir guru-guru kita. Untuk yang pertama izinkan saya menyapa kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kiai gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz David baik, alhamdulillah sehat, baik, ya, sehat ya. afiat, mudah-mudahan selalu dalam taat. Amin, amin. Ya, tapi kayaknya kalau sama Kiai Taufikur Rahman, Bu, nggak lengkap kalau nggak dibuka pakai pantun dulu, Baik, Bu ya. Silakan Kiai. Makom Ibrahim terasa nyaman. Cakep. Seumur-umur bahagia diajak laki. Cakep. Salam silaturahim dari Al-Faqir Taufikur Rahman. Semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Ya amin. Masya Allah. Makasih banyak Kiai. Sama-sama. Saya mau balas pantunnya cuman saya belum siap tadi. Mikirnya lama banget saya ini. Hujan gerimis ngemil sekutang. Cakep. Pria berkumis makin ganteng. Ya. Ampun dah. Makasih Kiai. Oh, sama. Di samping Kiai Taufikur Rahman hadir guru kita juga. Kiai Haji Sirot Ronggolawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan hadir bersama beliau juga bersama-sama dengan beliau yaitu guru kita Ustadz Endang Saiful Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tidak akan berpanjang kalam, langsung saja kita lihat sebuah tayangan yang akan jadi membuka dari Cahaya Hati kali ini. Dan ini adalah tema besar dari program kita kali ini. Silahkan, ini dia. Ada sesuatu yang sangat memprihatinkan bagi kita. Nah, untuk menyikapi ini Kiai, bagaimana? Apa sih kira-kiranya hukuman bagi orang tua yang zolim terhadap anaknya? Dan bagaimanalah menyikapi secara umum dulu ya terhadap tayangan viral ini. Silakan. Terima kasih Mas David. Jadi kepada para bunda, orang bijak tuh menyebutkan al-ummahat tarbiyatul ula lil aulad. Para bunda nih adalah madrasah yang pertama untuk anak-anaknya. Jadi pantas kalau Nabi ditanya, ya Rasul, man ahakkun nas bihusni sahabati, siapa duluan ya Rasul yang paling aku lebih akrabin ya dalam bersahabat dalam rumah tangga antara anak sama orang tua. Nabi jawab ummuka. Kultu summaman, siapa lagi Rasul? Ummuka, sampai 3 kali. Nah, lantas bagaimana kalau kita lihat tanggapan dan penjelasan dalam Al-Quran di surat keempat, juz keempat ayat ke-9, pemirsa disimak yang sekiranya sambil menyaksikan. Jadi surat keempat, juz keempat ayat ke-9. Ini jamaah Sitin As-Salam hafalnya 30 juz apa juz 30? Ya, ya juz 30. Semua setengah depan apa bagian akhir aja. Selingan, sayur katuk ya dari Borobudur. Kalau ngantuk biasa gampang tidur gitu kan. Nah ini kita ganti soto babat sayur katuk selingan sebagai obat ngantuk. Ya, inti ketelatan ngucap cakepnya. Anda udah pantun 3 kali. Baik, saya teruskan. Makanya ini sebagai orang tua. Ya jelas, kenapa Ustadz nggak disebutin yang namanya suami? Justru madrasah buat ibu, nah kepala sekolahnya kita Bapak.
pimpinannya. Nah, makanya di Quran surat An-Nisa ayat 9 Allah ngasih wanti-wanti banget. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya hai Taufikur Rahman. Tadi kalau saya ibaratkan kita kepala sekolahnya. Hendaknya wahai para bunda sebagai madrasah pertama untuk anak-anaknya. Ada rasa khawatir sekiranya di peninggalan kita meninggalkan zuriat yang diafa, yang lemah. Lemah SDM, lemah juga iman. Nah oleh karenanya ini terjadi Mas David. Pertama bisa sampai membunuh, imannya lagi nggak ada itu. Ya, orang siapapun namanya di saat melakukan sifatnya maksiat, iman tak menempel pada hatinya. Nah, para bunda, ya, ini buat kita tolong, apalagi para bunda nih, jangankan doa bunda, ngomelnya pun adalah doa. Apalagi sampai membunuh. Gimana seperti konsekuensinya? Kalau saya singkat buat bahasa pantun, ya. Ngemil colenak saat di Madinah. Cakep. Dapat rambutan nyonya ya dari orang mangga besar. Cakep. Anak adalah amanah, membunuhnya adalah tetap dosa besar. Ya, salam. Allahu Akbar. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Jadi perenungan buat kita ya Bu ya, bahwa tanggung jawab orang tua itu luar biasa. Suami tanggung jawab sama istri, istri tanggung jawab sama anak-anak sebagai seorang ibu. Baik, langsung kita simak dari guru kita Kiai Ronggolawe. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menyimak lafal wakafa bil mar'i isman ayyudayya'al mayyakut. Tadi seluruh bangsa Indonesia dipertontonkan sebuah fenomena yang betul-betul langka di hadapan kita. Begitu indah menurut mereka, tapi begitu hina ada sebagian manusia menilai. Tapi kesalahan mutlak bukan kepada manusianya. Maka ketika berbicara tentang kafa bil mar'i isman ayyadfa'a ayyakut. Di sini Allah perjelas pendidikan yang pertama jangan sampai teledor. Yang pertama adalah bagaimana orang tua memberikan sikap terhadap putra dan putrinya. Sejak awal disinggung oleh guru kita, Kiai Taufur Rahman. Yang pertama, berbahasalah yang baik dan benar terhadap putra dan putri kita. Karena bahasa itu merupakan sebuah doa, bahasa itu merupakan sebuah munajat dan permohonan. Ketika kalimat mayyakuta akan terlintas sebuah kalimat yang sangat sakral, yaitu kalimat yang sebenarnya tidak pantas. Maka pendidikan, bahasa, dan yang saling membandingkan di antara putra dan putrinya, ini yang tidak diperkenankan. Maka dari itu, hadirnya kita di majelis ini, pemirsa Ainus TV Budiman, yang pertama tanamkan sebuah akidah. Tanamkan, kuatkan akhlak dan akidah kita. Sebagai ibu dan bapak, ingat Rasulullah telah wanti-wanti 1400 tahun yang lalu. Didiklah putra-putrimu. Ketika menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah ini yang terjadi sekarang fenomena. Mudah-mudahan yang hadir dan seluruh pemirsa Ainus TV diselamatkan, diberikan keberkahan, betul-betul diselamatkan dengan fenomena-fenomena yang tidak kita cintai ini. Mudah-mudahan semoga kita selalu senantiasa masih tergolong umat Rasulullah SAW, diselamatkan apapun bentuknya itu. Terima kasih. Amin. Sahabat David yang kami cintai. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Sirot Ronggolawe. Selanjutnya mari sama-sama kita simak dari Ustadz Endang. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, menanggapi kasus yang tadi disampaikan terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap balitanya, saya mengutip apa yang diceritakan oleh Umar bin Khattab. Ja'a rajulun ila amiril mu'minin. Umar ibn Khattab yashku an uquq ibnihi. Jadi ada seorang laki-laki, seorang sahabat yang kemudian datang kepada Khalifah Umar bin Khattab. Yashku, dia mengadu tentang uquq. Uquq itu adalah kedurhakaan yang dilakukan oleh anaknya. Kata laki-laki itu, ya Amirul Mukminin, tolong nasihati dia nih. Dia ini sudah melakukan kedurhakaan kepada saya selaku bapaknya. Maka kemudian Umar bin Khattab menyampaikan nasihat kepada anaknya, anak laki-laki itu. Nah, kenapa engkau membangkang orang tua kamu? Kenapa engkau mendurhakai orang tua kamu? Bukankah ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua? Apa kata si anak? Kata si anak kemudian berkata kepada Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, kalau kemudian ada kewajiban, ada hak anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, apakah kemudian orang tua punya kewajiban juga punya haknya kepada anaknya? Apa kata Umar bin Khattab? Iya. Orang tua juga punya kewajiban kepada anaknya. Apa kata Umar bin Khattab? Ada 3 dalam riwayat itu disebutkan. Pertama adalah ayyan taqiya ummahu. Adalah bagaimana kemudian menafkahi ibunya. Berarti ibunya itu adalah istri dari bapaknya. Menafkahi dengan sesuatu yang bersih. Membersihkan ibunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Umar bin Khattab kemudian menjawab, yang kedua adalah ayyuhassina adabahu. Atau ayyuhassina ismahu wa adabahu. Adalah memperbaiki ismahu, memberikan nama yang baik bagi anaknya. Yang kedua. Dan juga adalah mengajarkan akhlak kepada anaknya itu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ayyu'allimahul kitab. Adalah mengajarkan kepada anak itu tentang Alkitab atau Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Ada 3 ini. Apa kata si anak itu kepada Umar bin Khattab? Ya Umar bin Khattab, bapakku tadi yang meminta aku dinasihati oleh engkau ya Amirul Mukminin tidak melakukan 3 hal tersebut. Tidak kemudian menafkahi ibuku, tidak memberi nama yang baik kepadaku. Dia memberi nama aku ju'ala, ya, sesuatu nama yang tidak baik. Dan dia tidak pernah sedikit pun mengajarkan kepadaku tentang Al-Quran. Dia tidak pernah mengajarkan 1 huruf pun padaku. Bapakku ini tidak pernah melakukan 3 hal ini. Apa kemudian kata Umar bin Khattab? Maka dia kemudian berpaling kepada bapaknya itu. Wahai bapak, apakah betul tadi yang diucapkan oleh anakmu? Iya, aku memang tidak melakukan 3 hal ini. Maka kata siapa? Kata Umar bin Khattab, engkau yang durhaka. Engkau yang durhaka kepada anakmu ini. Ini artinya apa? Dari cerita ini, sering mungkin yang kita mendengar adalah apa? Yang kita dengar adalah anak yang durhaka. Kita dengar ceritanya Malin Kundang, kita dengar ceritanya banyak sekali. Ya. Yang menjelaskan tentang kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Yang membangkang anak kepada orang tuanya. Nah dalam kesempatan itu, kata Umar bin Khattab bahwa ternyata ada juga istilah orang tua durhaka kepada anaknya. Ini yang 3 hal tadi. Nah, membunuh apalagi. Tentu itu lebih daripada hewan. Kalau kita lihat gimana hewan, begitu sayangnya dia akan membela bagaimanapun itu anaknya. Dia akan memberi makan walaupun dia lapar. Dia akan melindungi dari serangan musuh walaupun itu membahayakan dirinya. Itu hewan, itu harimau. Harimau makhluk yang paling ganas. Apalagi kemudian ini manusia, seorang ibu tega membunuh, tentu lebih daripada dosa besar, ya, al-kabair. Demikian. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.